Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandri, NPM 2335101, kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah tugas video, yakni tugas video UAS dari mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak. Nah, langsung saja kita masuk kepada judul materi saya, yaitu tentang analisis prediksi keuntungan transaksi penjualan menggunakan algoritma machine learning pada dataset sampel. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh codingannya. Nah, di sini pada proyek ini bertujuan untuk membangun model machine learning yang mampu memprediksi apakah suatu transaksi tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, pada dataset yang saya gunakan ini adalah sampel Superstore yang berisi informasi mengenai transaksi penjualan, kategori produk, wilayah penjualan, jumlah pembelian, diskon, dan keuntungan. Nah, pada analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu memahami karakteristik data melalui pembersihan data, mengeksplorasi pola-pola yang terdapat dalam dataset, dan melakukan processing. Nah, membangun model machine learning ini menggunakan beberapa algoritma, serta mengkalkulasi performa setiap model untuk memperbolehkan algoritma dengan hasil prediksi terbaik. Nah, di sini yang pertama itu import library. Nah, supaya cepatnya, langsung saja saya bahas pada pembahasannya. Nah, pada tahap awal ini dilakukan processing import library yang digunakan selama analisis data dan pembangunan model machine learning. Nah, pada library Pandas ini dan NumPy digunakan sebagai mengolah data, sedangkan Matplotlib dan Seabot digunakan untuk membuat visualisasi agar pola data lebih sudah dipahami. Nah, yang kedua itu load dataset. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk membaca dataset sampel Superstore CSV ke dalam data frame yang menggunakan fungsi read CSV dari library Pandas. Nah, yang ketiga itu informasi dataset. Nah, di sini langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, itu pada tahap ini dilakukan pemeriksaan struktur dataset menggunakan fungsi save dan info. Informasi yang diperoleh meliputi jumlah baris, jumlah kolom, tipe, dan setiap atribut. Nah, serta jumlah ini yang tidak kosong pada masing-masing kolom. Nah, yang keempat yaitu statistik description. Nah, pada statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum pada variabel numerik dalam dataset. Untuk seperti nilai rata-rata, standar depresiasi, nilai minimum, maksimum, serta kuartil membantu memahami penyebaran data dan mendeteksi kemungkinan adanya nilai ekstrim yang dapat mengaruhi performa dalam machine learning. Nah, yang kelima itu pemeriksaan misi value dan data duplikat. Nah, kualitas data ini merupakan salah satu faktor penting dalam machine learning. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai yang hilang dan data yang terduplikasi. Nah, selanjutnya itu data cleaning. Pada data ini dilakukan dengan menghapus data yang terduplikasi agar setiap transaksinya harus muncul satu kali. Pada selain itu, kolom country dihapus karena selalu transaksi berasal dari negara yang sama, sehingga tidak memberikan informasi yang dapat membantu proses prediksi. Nah, yang ketujuh itu menampilkan tipe data. Nah, pada tipe data ini mengetahui apakah setiap atribut itu bertipe numerik atau kategorikal. Nah, untuk informasi ini sangat penting karena algoritma machine learning itu hanya dapat memproses data numerik. Oleh sebab itu, atribut kategorikal ini nantinya akan diubah menjadi bentuk numerik melalui proses encoding. Nah, selanjutnya itu menampilkan nilai unik. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk mengenali distribusi nilai pada setiap variabel kategorikal, seperti submode, segmen, kategori, dan region. Nah, dengan mengetahui jumlah kemunculan setiap kategori, kita dapat memahami karakteristiknya dan sekaligus menentukan metode processing yang sesuai sebelum membangun model machine learning. Dan selanjutnya itu distribusi variabel target.
Nah, pada ini yaitu pasti visualisasi distribusi profit digunakan untuk mengetahui bagaimana penyebaran nilai keuntungan pada setiap transaksinya. Nah, di sini dapat kita lihat grafik ini membantu mengidentifikasi apakah data ini memiliki distribusi yang seimbang atau terdapat banyak transaksi yang menghasilkan kerugian maupun keuntungan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu distribusi penjualan berdasarkan kategori. Nah, pada tahapan ini visualisasi ini menunjukkan total nilai penjualan pada setiap kategori produk. Dapat kita lihat melalui grafik ya, yang kita buat ini diketahui kategori mana yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penjualan perusahaan sehingga dapat menjadi fokus dalam pengambilan keputusan bisnis. Mampu analisis lanjutannya. Selanjutnya itu hubungan sales dan profit. Pada bagian ini antara nilai penjualan dan keuntungan. Nah, apabila titik-titik data membentuk pola tertentu, maka dapat diasumsikan terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Visualisasi ini juga membantu mengidentifikasi adanya transaksi dengan penjualan tinggi, tetapi menghasilkan keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian. Selanjutnya itu heat map kolerasi. Nah, di sini heat map korelasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel numerik dalam dataset. Selanjutnya itu fitur engineering. Nah, di sini karena dataset di sini belum memiliki label klarifikasi, maka dilakukan proses feature engineering dengan membuat variabel baru bernama profit class. Pada nilai satu diberikan apabila transaksinya menghasilkan keuntungan lebih dari nol, sedangkan nilai nol diberikan apabila transaksinya mengalami kerugian atau tidak memperoleh keuntungan. Nah, ya selanjutnya encoding data kategorikal. Nah, di sini sebagian besar algoritmanya machine learning tidak dapat memproses data bertipe teks. Oleh karena itu, seluruh variabel itu kategorikal diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder. Yang ke-15 itu feature selection dan pretest sleep. Yang ke-16 itu feature scaling. Nah, pada feature ini dilakukan menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala setiap variabel numerik. Pada proses ini bertujuan agar setiap fiturnya memiliki rata-rata mendeteksi 0 dan standar deviasi sebesar 1. Nah, yang ke-17 itu logistic regression. Pada model yang pertama ini digunakan adalah logistic regression sebagai model dasar. Algoritma ini memprediksi apakah satu transaksi menghasilkan profit atau loss berdasarkan hubungan antara fitur dan target. Yang ke-18 itu decision tree. Nah, decision tree ini membangun model prediksi dalam bentuk struktur pohon keputusan. Setiap percabangan memprosesasikan proses pemilihan atribut terbaik berdasarkan karakteristik data. Pada implementasi ini, parameter max depth digunakan untuk membatasi kedalaman pohon sehingga dapat mengurangi risiko overfitting. Nah, yang selain itu random forest. Pada random forest ini merupakan algoritma ensemble yang menggabungkan banyak pohon. Keputusan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Pada setiap pohon itu dibangun menggunakan subset data yang berbeda. Kemungkinan hasil prediksinya digabungkan melalui mekanisme voting. Nah, yang ke-20 itu yang perbandingan model. Nah, pada tahapan ini bertujuan membandingkan performa ketiga algoritma tersebut berdasarkan nilai akurasinya. Model dengan nilai akurasi tinggi dianggap memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik terhadap data uji. Hasil perbandingan ini menjadi dasar dalam menentukan algoritma yang paling sesuai untuk kasus prediksi probabilitas transaksi. Selanjutnya itu confusion metric model terbaik. Nah, di sini visualisasi ini menunjukkan jumlah prediksi yang mampu maupun salah untuk setiap kelas, yaitu transaksi yang menghasilkan profit dan loss. Selanjutnya itu feature implementasi dan kesimpulan. Nah, di sini yang terakhir itu adalah feature implementasi menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing variabel terhadap proses prediksi yang dilakukan oleh random forest. Nah, variabel ini dengan nilai importansi tertinggi merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam membentuk apakah suatu transaksi tersebut menghasilkan profit atau loss. Hasil perbandingannya itu model ini ditampilkan untuk menunjukkan algoritma dengan performa terbaik berdasarkan nilai akurasinya.
Baiklah, sekian dari tugas video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.